Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Dalam manga chapter 1069, diketahui Kizaru telah mendengar kabar keberadaan bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Tidak mau menunggu waktu lama, sang admiral itu langsung bergerak untuk pergi ke Pulau Egghead. Dia juga tidak bertanya terlebih dahulu kepada Akainu, karena mungkin Kizaru khawatir Akainu malah akan melarang atau meminta dia menunggu. Maka dari itu, Kizaru langsung segera pergi. Kedatangan Kizaru ke Pulau Egghead nanti akan membawa dampak yang sangat besar dalam cerita. Dia juga akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi bajak laut topi jerami. Namun, bukan Kizaru lah yang akan menjadi musuh utama Luffy dalam arc Egghead. Bukan pula Rob Lucci yang sedang bertarung melawan Luffy saat ini. Musuh utama dalam arc Egghead merupakan seorang karakter mengejutkan dengan kemampuan yang luar biasa. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang plot twist besar dalam arc Egghead dan munculnya musuh utama dalam arc ini. Pada saat ini, CP0 yang terdiri dari Rob Lucci, Kaku, dan Stussy telah menerobos masuk ke Pulau Egghead. Seperti yang kita tahu, tujuan utama dari agen-agen pemerintah dunia itu adalah untuk menghabisi seluruh klon Vegapunk dan membunuh Vegapunk asli. Namun, misi mereka menemui halangan besar di luar dugaan. Tak disangka, bajak laut topi jerami berada di pulau tersebut. Lebih tidak disangka lagi, bajak laut topi jerami memihak kepada Vegapunk. Maka dari itu, CP0 dan bajak laut topi jerami pun terlibat konflik di sana. Sebenarnya, CP0 tidak bisa melawan Luffy tanpa seizin atasan, sebab status Luffy sekarang ini adalah seorang Yonko. Kaku telah mengingatkan Rob Lucci agar jangan bertarung melawan Luffy. Urusan Yonko biar diserahkan kepada Angkatan Laut saja, karena Stussy juga telah meminta bawahannya untuk melaporkan soal keberadaan Luffy ke pihak Angkatan Laut. Namun, karena situasi di sana telah menjadi panas, Rob Lucci pun bertarung melawan Luffy. Bahkan, pertarungan mereka langsung dimulai dengan keduanya memakai kekuatan Awakening. Rob Lucci bertransformasi memasuki mode Awakening Neko-Nekonomi model Leopard, sedangkan Luffy berubah memasuki mode Awakening Hito-Hitonomi model Nika, atau yang disebut sebagai Gear 5. Rob Lucci kesulitan untuk melancarkan serangan kepada Luffy, sedangkan Luffy tampak cukup mudah bisa memukul musuhnya itu. Pada bagian akhir chapter, Luffy berbicara dengan Sentomaru yang muncul di sana bersama 3 Seraphim. Ketika mereka berbincang, Sentomaru tidak menyadari bahwa Rob Lucci sedang menargetkan dirinya. Rob Lucci menyerang Sentomaru memakai teknik bernama Shugan yang mengenai tubuhnya dengan telak. Sentomaru tampak terluka cukup parah dan Rob Lucci berbicara kepada Seraphim agar mereka mematuhi CP0. Selama ada Sentomaru, Seraphim akan lebih patuh kepadanya dibanding kepada CP0 karena otoritas Sentomaru untuk memerintahkan Seraphim lebih tinggi dari otoritas CP0. Namun, usai terkena serangan telak dari Rob Lucci, sepertinya Sentomaru akan pingsan. Hal tersebut akan membuat kendalinya atas Seraphim menghilang selama dia tidak sadar. Dengan begitu, maka Seraphim akan bisa dikendalikan oleh para CP0. Bajak laut topi jerami yang lain akan datang membantu, sehingga pertarungan yang seru akan segera terjadi. Pertarungan itu akan memakan cukup banyak waktu, tapi pada akhirnya, Luffy dan kawan-kawan akan sukses mengalahkan para agen CP0 dan Seraphim. Pada saat bajak laut topi jerami beristirahat sejenak usai pertarungan, Kizaru dan pasukan angkatan laut akan tiba di Pulau Egghead. Kedatangan Kizaru akan menjadi ancaman bagi Luffy dan kawan-kawan, tapi tentu saja mereka tidak akan gentar mengingat bajak laut topi jerami telah berkembang menjadi semakin kuat. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Kizaru tiba, orang lain juga akan tiba di sana. Orang lain itu adalah pemimpin dari CP0. Sampai saat ini, masih ada misteri-misteri terkait CP0. Salah satunya adalah siapa orang yang menjadi pemimpin dari unit intelijen terkuat milik pemerintah dunia itu. CP0 pasti memiliki seorang pemimpin, dan pemimpin CP0 bukan sosok yang hanya bisa memberi perintah saja, melainkan dia adalah sosok petarung yang sangat kuat.
Sang pemimpin dari CP0 merupakan orang terkuat dan paling berpengalaman dalam CP0. Alasan mengapa pemimpin CP0 datang ke Pulau Egghead adalah karena dia mendapatkan perintah dari Gorosei. Gorosei menganggap Vegapunk harus segera dihabisi. Mereka tahu bahwa Rob Lucy tidak akan mampu melakukannya karena bajak laut topi jerami sedang berada di sana. Hal tersebut terbukti benar, sebab Rob Lucy akan segera dikalahkan oleh Luffy. Memang Gorosei juga pasti telah mendapatkan kabar bahwa Kizaru sedang bergerak ke Pulau Egghead. Mereka bisa saja meminta Akainu untuk menghubungi Kizaru dan memerintahkannya menghabisi Vegapunk. Namun, Gorosei akan menduga bahwa Kizaru kemungkinan besar akan disibukkan oleh Luffy, sehingga ketika Kizaru fokus bertarung melawan Luffy, ada potensi bahwa Vegapunk bisa melarikan diri dari Pulau Egghead. Maka dari itu, kurang efisien untuk memerintahkan Kizaru menghabisi Vegapunk. Berhubung Kizaru di sana harus fokus melawan bajak laut topi jerami. Dengan begitu, Gorosei pun mengutus orang lain untuk melaksanakan misi pembunuhan Vegapunk. Gorosei ingin agar misi kali ini sukses, sehingga orang yang akan mereka kirim adalah orang yang paling terpercaya, yaitu pemimpin CP0. Saat pemimpin CP0 tiba di sana dan bertemu Kizaru, mereka pun akan membagi tugas. Pemimpin CP0 akan menghabisi Vegapunk dan Luffy akan menjadi urusan Kizaru. Meski pembagian tugasnya seperti itu, tapi rencana tidak akan berjalan lancar. Luffy ingin melindungi Vegapunk, sehingga pada akhirnya yang akan berhadapan dengan Luffy justru adalah pemimpin CP0. Sedangkan Kizaru akan bertarung melawan kru Luffy. Orang-orang yang akan bernafsu melawan Kizaru adalah Zoro dan Sanji, sebab mereka masih ingat bagaimana Kizaru menghajar bajak laut topi jerami di Pulau Sabaudi 2 tahun lalu. Sekarang ini, Zoro dan Sanji telah berkembang menjadi semakin kuat, sehingga mereka ingin membuktikan kehebatan mereka kepada sang admiral itu. Sedangkan para kru Luffy yang lain mungkin akan menghadapi para angkatan laut yang Kizaru bawa dan menghadapi para agen CP0 yang mulai berdatangan lagi. Pertempuran besar pun akan terjadi di Pulau Egghead. Dalam pertempuran tersebut, Luffy yang berhadapan dengan pemimpin CP0 akan menyadari bahwa orang itu jauh lebih kuat dari Rob Lucy. Beberapa kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin CP0 itu antara lain adalah teknik Rokushiki tingkat tinggi. Sampai sejauh ini, dua orang pengguna Rokushiki terbaik yang pernah diperlihatkan adalah Rob Lucy dan Wushu. Namun, pemimpin dari CP0 menguasai Rokushiki yang jauh lebih hebat dari dua orang itu. Dia memiliki pengembangan teknik yang lebih bervariasi dan lebih kuat. Selain Rokushiki, tentu dia juga seorang pengguna haki yang hebat. Penguasaannya terhadap haki akan dipadukan dengan ilmu bela diri Rokushiki, sehingga dia bisa bertarung dengan lebih optimal. Pemimpin dari CP0 itu pun sepertinya mengonsumsi buah iblis kuat. Masih belum bisa ditebak secara spesifik apa nama dari buah iblis yang dia konsumsi, tapi sekadar menebak orang itu mungkin pengguna kekuatan Zoan, antara Mythical Zoan atau Ancient Zoan. Tentu dia juga telah mencapai tahap Awakening. Kemampuan Awakening membuat pemimpin dari CP0 itu bisa memakai kekuatan buah iblis miliknya dengan sangat optimal. Luffy juga pasti akan melawannya menggunakan mode Gear 5. Melalui pertarungan yang menarik, pada akhirnya Luffy akan sanggup mengalahkan pemimpin dari CP0 itu. Sedangkan Zoro dan Sanji, mereka berdua tampaknya masih bertarung melawan Kizaru, belum ada yang menang atau kalah. Namun, Vegapunk akan meminta Luffy untuk segera menarik mundur Zoro dan Sanji, begitu juga para kru lain. Mereka bersama Vegapunk harus segera meninggalkan Pulau Egghead, karena jika berlama-lama di sana, orang-orang dari pemerintah dunia dan angkatan laut akan lebih banyak lagi yang datang. Maka dari itu, semua kru bajak laut topi jerami akan segera meninggalkan Pulau Egghead. Kizaru memang akan mencoba untuk menahan mereka, tapi kekuatan mereka sekarang ini pasti mampu untuk melarikan diri dari Kizaru. Pada akhirnya, baik Kizaru maupun bajak laut topi jerami tidak ada yang kalah di Pulau Egghead. Nah itu tadi, teori admin tentang plot twist besar dalam arc Egghead dan munculnya musuh utama dalam arc ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.